Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen elektrik yang akan dipakai di dalam praktek elektronumatik. Ya, di sini sudah saya tata ya di atas. Ini ada power supply, kemudian tombol, kemudian ini adalah box untuk relay. Di sebelahnya ini box yang isinya adalah timer dan ini counter. Semuanya nanti akan kita pakai. Kemudian di bawah ya, yang dipasang di profil plate ini adalah tombol emergency stop. Kemudian 3 buah sensor yang masing-masing nanti berguna sesuai kebutuhannya, benda kerjanya apa. Yang pertama ini adalah sensor kapasitif, kemudian sensor induktif dan sensor optik. Untuk penyambungannya dengan listrik ya, yang pertama jelas kita butuh kabel power ya, kabel power biasa 220. Kemudian ini kabel jumper merah dan biru. Merah biasanya terhubung ke positif, biru ini biasanya yang terhubung ke ground. Nah, mari kita ulas satu persatu komponen-komponen elektrik ini. Komponen yang pertama adalah power supply. Ya, ini merupakan sumber tegangan 24 volt. Di sini ada sambungan untuk listrik AC. Kita sambung. Nah, ini sudah dapat listrik. Maka kalau mau pakai tinggal kita on-kan. Nah, ada indikator on ya. Ini artinya dia tersambung ke listrik. Nah, kemudian di sini ada pin-pin untuk konektor positif 24 volt maupun yang biru ini adalah yang 0 volt. Kemudian yang sebelahnya ini adalah box yang isinya 4 buah tombol. 4 buah tombol ini terdiri dari sebuah tombol detent yang mengunci ini ya kalau saya tekan, dan 3 buah tombol push button. 3 buah tombol push button. Mohon dilihat ya simbolnya untuk detent ini seperti ini. Kemudian simbol untuk saklar push button itu seperti ini. Ada bedanya. Masing-masing tombol ini dia punya 2 buah kontak. Yang satu normally open, satu normally close. Ini juga sama, satu NO, satu NC, NONC. Bisa dipakai salah satu atau keduanya boleh dipakai. Kemudian di sisi yang sebelah kanan ini ada sambungan untuk lampu yang bisa Anda pakai nanti untuk indikator. Jadi kalau ini kita sambungkan, maka lampu yang ada di saklar ini yang menyala. 2, 3, 4. Ada 4 buah lampu. Kemudian di atas ini ada lubang-lubang yang warnanya merah dan ada garis. Artinya ini nanti bersambung, saling menyambung ya. Kemudian yang bawah itu yang biru juga saling menyambung. Sehingga kalau kita mau menggunakan di situ, kita bisa menyambung dengan sumber 24 volt di sini. Nah, kalau ini kita sambung, maka di sini akan ada sumber positif 24 volt. Dan juga yang di bawah itu kalau kita sambungkan, ini bisa kita pakai sebagai ground yang tersambung dengan power supply. Komponen berikutnya adalah relay ya. Satu box relay terdiri dari 3 buah relay. 1, 2, 3 ya. Nah, satu relay, tiap relay itu ada koilnya yang ada inisialnya A1 dan A2 dan ada 4 buah kontak. Kontaknya NC-NO masing-masing, NC-NO, NC-NO. Satu relay ya, satu coil relay dia punya 4 kontak. Ini relay yang kedua punya 4 kontak dan relay yang ketiga punya
4 kontak. Masing-masing kontak ini independen ya, atau berdiri sendiri-sendiri, sehingga tidak akan nyambung. Kalau Anda hanya membutuhkan satu, ya cukup dihubungkan satu, yang lain dibiarkan kosong, tidak apa-apa. Relay ini sangat penting nanti untuk pengendalian, untuk penguncian, dan untuk input-output. Misalnya, kita punya rangkaian seperti ini. Ya, ada 2 saklar, push button. Kemudian di sini disambungkan ke relay K1. Nanti K1 akan menghidupkan lampu 1 dan mematikan lampu 2. Kita akan coba membuat rangkaiannya. Yang pertama adalah nomor 1 itu ya, dari positif masuk ke saklar 1 yang bagian atas. Saklar 1 ini ya, push button bagian atas normally open. Kemudian dari saklar 1 ke saklar 2 normally close. Saklar 2 normally close, saya ambil yang ini. Kemudian dari saklar 2 normally close turun sampai ke coil K1. Saklar 2 bagian bawah dihubungkan ke coil K1. Coil ya, yang coil ini. Yang lambangnya seperti ini adalah coil. Kemudian jangan lupa coilnya dihubungkan ke 0. Nah, ini baris yang pertama sudah selesai. Dipastikan sampai bawah ya, sampai ke 0. Kemudian kita geser ke baris yang kedua. Dari positif, ambil positif, dimasukkan ke kontak K1 normally open. Kontak K1 normally open. Ini ya. 14. Kemudian dari kontak K1 ini disambungkan ke antara S1 dan S2. Antara saklar 1 dan saklar 2, berarti di sini ya. Saya sambung di sini. Rangkaian baris kedua sudah selesai. Kita pindah ke kanan yang baris 3. Ambil positif lagi. Positif dihubungkan ke kontak K1 ya, tapi beda dengan yang tadi. Ini kontak K1 sebelahnya. Kontak K1 sebelahnya yang belum dipakai. Kemudian kontak K1 yang bawah ini ke lampu 1. Bawah ini ke lampu 1. Lampu 1 ada di boxnya tombol ya. Ini saya anggap sebagai lampu 1. Jangan lupa setelah lampu itu ke ground. Ke ground. 3 sudah selesai. Sekarang ke baris yang keempat. Dari positif ke K1 yang normally close. Ingat ya, yang normally close. Itu kontak yang sebelahnya ya, kontak sebelahnya. Kemudian bagian bawah dihubungkan ke lampu yang kedua. L2 baru masuk ke ground. Nah, ini rangkaiannya sudah selesai. Nah, menurut gambar ini berarti nanti lampu 1 dan lampu 2 itu menyala bergantian ya. Pada saat saklar 1 belum aktif, lampu 2 yang menyala. Begitu juga sebaliknya, kalau saklar 1 kita tekan, lampu 1 yang menyala. Coba kita jalankan ya, kita running. Satu dayanya dihidupkan. Nah, lampu 2 itu
on ya, sesuai dengan gambar. Kemudian kalau saya tekan saklar 1 yang ini, nah dia akan lampu 1 yang menyala. Kalau dimatikan pakai saklar 2, lampu 1 mati, ganti lampu 2 yang menyala. Begitulah cara wiring ya, atau merangkai rangkaian elektriknya. Yang berikutnya adalah relay timer atau biasa disingkat dengan timer saja ya, yaitu fungsinya untuk menunda waktu. Di dalam satu kotak ini ya, ada 2 buah timer yang berbeda. Yang satu disebut sebagai switch on delay, yang satu disebut sebagai switch off delay. Nah, untuk mengetahui cara kerjanya, kita bisa merangkai ya, rangkaian seperti gambar di sini. Kita coba yang switch on delay ya, yang simbolnya itu pakai silang. Nih ya. Kita rangkai satu persatu dari 24 ke saklar 1. Yang kita pakai adalah push button ya. Dari saklar ke T1, kemudian ke ground. Ya, kemudian kita pindah ke samping kanan, dapat dari positif. Dipastikan ini masangnya kenceng ya. Ke kontak normally open dari T1. Ya, dibedakan ya. Ini timernya, ini adalah kontak timernya. Dari kontak T1 ke lampu. Lampunya saya pakai yang ini. Lampu ke ground. Nah, rangkaian sudah selesai. Kita coba running ya. S1 saya tekan. Coba nanti dilihat ya, hasilnya seperti apa. S1 saya tekan. Nah, lampu belum menyala. Nah, kita akan mencoba menjalankannya. Sebelumnya disetting dulu timernya seberapa ya. Cuman ini timernya settingnya potensio ya, jadi kita tidak tahu berapa detiknya. Dikira-kira saja. Saya ambil separuh di sini ya. Kemudian dihidupkan. Ini saya tekan, apa yang terjadi? Nah, lampu belum menyala, tapi setelah sekian lama ada tunda waktu, baru dia menyala. Matinya kapan? Matinya kalau ini saya lepas. Di sini ada indikator relaynya, nanti bisa dilihat. Saya coba lagi, ini saya tekan, otomatis ini akan on ya, indikatornya, artinya relay itu sudah bekerja. Saya tambah waktunya. Saya tekan, nah ini sudah menyala ya, dia sudah mulai menghitung. Nah, sampai di hitungannya maka dia baru on. Jadi itu cara kerja switch on delay. Nah, dia di delay atau ditunda waktu untuk on-nya, waktu untuk menyala. Nah, yang kedua, yang switch off delay, kita coba kebalikannya ya. Kalau ini yang ditunda adalah waktu matinya atau waktu off-nya. Kita lihat cara kerjanya dengan merangkai rangkaian di sini ya. Positif, ini masuk ke S2, saklar 2, normally open juga. Kemudian dihubungkan ke timer 2.
nomor 2 ke ground, kemudian positif ke kontak T2, kontak kedua T2 ini ke lampu 2 yang ada di saklar yang kedua, kemudian ke ground. Nah, kita coba menjalankan ya, tapi sebelumnya disetting dulu, ini posisi minimal ya, jadi T-nya 0, kita setting, diputar saja, kira-kira seperti itu. Lalu coba kita jalankan. Ini saya tekan, coba lihat perubahan apa yang terjadi. Saya tekan, lampu langsung menyala. Lampu langsung menyala, kemudian kalau saya lepas, nah lampu masih menyala, dia mulai menghitung off-nya, baru mati. Coba saya maksimalkan. Ditekan, lampu menyala. Tetapi relay-nya atau timernya itu belum menghitung. Dia mulai menghitung begitu saya lepas. Saya lepas, dia menghitung, nanti baru lampunya mati. Nah, jadi seperti itu. Switch off delay itu cara kerjanya bisa kita analogikan seperti stopwatch ya. Dia mulai menghitung pada saat tombol itu kita lepas. Kita coba bareng-bareng ya. Switch on, ini yang switch off. Saya tekan bersamaan, bisa Anda lihat lampunya seperti apa. Nah, ini yang terjadi. Ini kalau saya lepas, baru dia menghitung. Nah, kita coba sekali lagi ya. Ingat, yang switch off itu dia mulai menghitung setelah saklar dilepas. Ini mulai menghitung. Nah, ini nyala. Ini mati kalau saya lepas. Nah, seperti itu prinsip kerja dari relay timer, yaitu menunda waktu untuk on atau waktu untuk off. Berikutnya adalah counter. Ini ya, counter. Fungsinya untuk menunda, tetapi dari hitungan. Kalau timer itu menunda karena waktu, ini menunda dari hitungan. Jadi, misalnya kita mau menghidupkan lampu, ya, kita mau menghidupkan lampu, tetapi setelah sensor atau saklar di sini bekerja atau on sebanyak 5 kali misalnya, bisa kita setting. Nah, maka nanti setelah 5 kali on ya, maka lampu 1 baru akan menyala. Nah, di sini di counter ada resetnya ya. Resetnya ini harus kita berikan untuk membuat dia mereset counter agar kembali menjadi 0. Hitungannya mulai menjadi 0. Kita coba ya untuk melihat bagaimana prinsip kerjanya. Kita coba dengan merangkai rangkaian sederhana ini ya. Rangkaian sederhana, saklar 1 ini masuk ke C1 ya, masuk ke counter 1. Pakai push button ya, jangan di-time. Ke C1, kemudian ke ground. Nah, yang kedua itu untuk reset. Resetnya dalam ini saya pakai saklar 1 lagi ya. Kalau di sistem itu nanti bisa banyak macam ya, tidak harus dengan saklar. Tapi dari sistem itu sendiri kita nanti bisa mereset. Ini untuk reset.
Nah, ini yang kedua selesai, terus kita lanjut yang ketiga ya. Counternya itu mau dipakai untuk menghidupkan lampu dari positif ke kontak counter. Kalau ini seperti ini berarti kontak counter ya. Yang normally open, di sini disediakan normally open sama normally close. Karena kita mau pakai normally open, berarti yang kita hubungkan nanti 1 dan 4. Ini 1, kemudian 4-nya itu dimasukkan ke lampu. Nah, lampunya bebas ya, saya pakai lampu di sini. Baru ke ground. Nah, ini rangkaiannya sudah selesai. Berikutnya kita sambung 0 dan 24 voltnya di sini ya. Nah, kita coba jalankan rangkaian dari counter ini ya. Kita on kan. Nah, ini counter masih menunjukkan nilai 0 ya. Yang bawah ini settingannya, nilai yang akan kita setting, yang atas nanti penghitungan realnya. Misalnya saya mau 5 kali ya. Kita setting 5 kali. Nah, artinya apa? 5 kali penekanan, maka lampu akan aktif ya, lampu akan menyala. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lampunya menyala. Untuk mematikan, kita reset saja. Tadi resetnya pakai saklar 2. Reset. Nah, jadi counter ini fungsinya untuk menunda on ya, menunda on, tetapi dengan penghitungan, dengan pencacah. Disetting lagi boleh ya, misalnya 15 kebanyakan ya, 10. Oke, kita hitung 1, 2 ya, 5, 6, 9, 10. Nah, 10 baru lampunya akan menyala. Nah, seperti itu cara kerja dari counter. Nah, ini adalah tombol emergency stop. Sebenarnya dia seperti tombol detent saja. Saya ambil ya. Seperti tombol detent. Ada kontak NO sama kontak NC ya. Cara menekannya ini ditekan. Kemudian karena ini untuk safety ya, biasanya ada di awal sistem. Biar kalau terjadi apa-apa itu langsung ditekan tombol ini ya, emergency stop. Ditekan, kemudian untuk rilisnya itu diputer. Nah, dia sudah rilis. Jadi dia mengunci ya, kalau sentuh tidak apa-apa, tapi harus untuk rilisnya diputar. Nah, fungsinya untuk safety. Berikutnya kita masuk ke komponen input yang lain ya, yaitu sensor. Sensor yang pertama adalah ini ya, 2 ini yang disebut dengan limit switch atau saklar batas. Limit switch ini biasanya dipasang di ujung silinder seperti ini ya, sehingga nanti kalau silindernya di posisi ini, maka limit switch 1 ini yang aktif. Pada saat dia maju sampai maksimal kena, nah maka limit switch 2 yang akan aktif. Ya, di setting. Nah, ini yang nanti kita hubungkan ke listrik ya. 4, 1, 2 dan nomornya ini apa? Bisa kita lihat dari gambar rangkaiannya ini. 1 dengan 2 itu kontak normally close. 1 dengan 4 itu kontak normally open. Nah, kita coba merangkai ya, limit switch. Untuk
saklar batas. Ini ke 1, saya mau pakai yang normally open, berarti yang nomor 4 yang saya hubungkan. Nomor 4 ini untuk ke lampu. Oh ya, ini kabelnya kalau Anda kurang panjang ya, tinggal disambung di bagian sambungannya ini. Nah, seperti ini. Pastikan dia tersambung erat dan dibengkokkan sedikit ya, diputar gini, jangan sampai dia seperti ini ya, ini malah nggak boleh karena nanti bisa kabelnya cepat patah. Maka ini kita bengkokkan sedikit, sudah tersambung. Ini saya hubungkan ke lampu. Lampu. Begitu juga yang kedua. Positif, ini positif, sama-sama positif ya, jadi bisa saja saya jumper di sini. Kemudian lubang yang nomor 4 normally open, ini masuk ke lampu yang kedua. Nah, seperti ini. Ya, posisi awal ya, posisi ini minimal, limit switch 1 yang tertekan. Maka bisa Anda lihat lampu 1 itu menyala. Kemudian kalau ini saya majukan, nah begitu lepas, lampunya mati, dia jalan terus, maju, nah mengenai limit switch 2. Sehingga lampu 2 yang menyala. Berarti kalau lampu ini menyala, ini dia di kondisi minimal. Lampu yang kedua nyala berarti sudah sampai di posisi maksimal. Kalau di tengah-tengah ya, di antaranya dia tidak akan aktif karena nggak kena ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan pemasangannya seperti ini, jangan kebalik ya. Ya, ini rollernya itu dapat dari sesuai arah silindernya. Ini ke sini, ini rollernya ke sana. Kalau Anda masangnya kebalik, tetap bisa jalan, tetapi komponennya akan bisa cepat rusak. Karena pegasnya itu akan terangkat terus. Ya, maka posisinya seperti ini. Ditembak dari sebelah roller yang depan ya. Baik, itu untuk limit switch. Nah, selain dengan limit switch ya, untuk mengetahui posisi minimal dan maksimal, kita juga bisa menggunakan reed switch ini ya. Ini reed switch yang bisa dipasang di silindernya seperti ini. Reed switch itu mempunyai 3 atau membutuhkan 3 kabel 24 volt, kemudian ini yang tengah untuk outputannya, sinyal, dan 0 volt. Jangan sampai kebalik ya. Ini yang di bagian belakang seperti ini, yang depan ya, karena masangnya harus seperti itu ya. Jangan sampai terbalik. Kalau Anda terbalik 24 dan 0-nya ya sudah, reed switch-nya mati. Maka tolong nanti diperhatikan kalau Anda praktek dengan menggunakan ini. Nah, ini sudah saya pasang di profile plate. Karena ini adalah reed switch atau sensor magnet, maka harus dipastikan bahwa silinder ini mempunyai magnet di dalamnya. Oke, kita lihat atau kita rangkai untuk mengetahui cara kerjanya. Positif, dapat positif. Kemudian yang ground, ini ya yang ground, plus dan nolnya kita hubungkan dulu biar nanti nggak kebalik. Nah, seperti ini. Kemudian
Untuk sensor-sensor proximity ini ya, termasuk read switch, untuk keamanan, outputnya kita masukkan ke relay. Dimasukkan ke relay, jadi nanti kotak relaynya yang dipakai. Relay 1. Kemudian yang kedua, outputnya ini ke relay 2. Nah, di sini ya, mungkin relaynya saya hubungkan ke lampu biar kelihatan. Lampu 1. Dilihat ya, sesuai garisnya, relay K1 juga kontaknya yang K1, relay K2 kontaknya yang K2. Oke, kita jalankan. Nah, posisi awal silinder ada di minimal. Maka sensor magnet ini atau reed switch ini yang terkena ya. Kalau saya majukan, saya gerakkan ke depan. Nah, ini mati sampai maju maksimal. Ya, kalau lampu 1 dan lampu 2 menyala itu artinya dia sudah sampai posisi minimal atau maksimal. Nah, ini saya pakai untuk menghidupkan lampu, tapi kalau dalam sistem nanti bisa dipakai untuk menjalankan urutan selanjutnya, urutan langkah selanjutnya. Nah, ini adalah sensor reed switch ya. Sekali lagi jangan sampai salah menghidupkan plus dan groundnya. Halo teman-teman, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komponen input yaitu proximity sensor. Jadi di sini ada 3 jenis proximity sensor yang akan kita gunakan. Nah, proximity sensor ini berbeda dengan sistem atau komponen input yang sebelumnya digunakan yaitu limit switch, di mana limit switch itu harus ada kontak dengan limit switch untuk menghasilkan output. Sedangkan proximity sensor ini kita tidak perlu menyentuh sensor tersebut untuk mengaktifkannya. Yang pertama adalah capacitive sensor. Capacitive sensor ini akan mendeteksi semua benda padat. Di sini ada port 24 volt, kemudian Q1 sebagai port outputnya dan juga 0 volt. Kemudian sensor yang kedua adalah sensor induktif. Sensor induktif ini akan mendeteksi semua benda yang terbuat dari logam. Sama, di sini juga memiliki 3 port yang bisa kita gunakan, yaitu 24 volt, 0 volt, dan Q1. Kemudian sensor yang ketiga adalah sensor optik.
sensor optik ini akan mendeteksi benda-benda yang dapat memantulkan cahaya. Artinya semua benda-benda yang memantulkan cahaya, jika didekatkan pada sensor ini, maka akan terdeteksi keberadaannya oleh sensor ini. Ini juga sama, sensor ini memiliki 3 port yang bisa digunakan untuk mengaktifkan sensor tersebut. 24 volt, Q1, dan 0 volt. Oke, selanjutnya kita akan mencoba merangkai sensor-sensor yang tadi sudah dijelaskan. Pertama, kita akan merangkai sensor kapasitif. Kita taruh sensor kapasitif di situ, kemudian kita hubungkan catu daya 24 volt ke sensor. Selanjutnya untuk output di Q1 akan saya hubungkan ke lampu, sehingga nanti pada saat ada benda kerja yang terdeteksi oleh sensor, maka lampu akan menyala. Kemudian karena sensor kapasitif ini mendeteksi semua benda padat, sehingga benda-benda padat yang ada di daerah kerja sensor akan mampu atau akan menyalakan lampu. Kita dekatkan benda mendekati sensor, dan di sini bisa kita lihat bahwa lampu menyala pada saat benda kerja kita dekatkan ke sensor. Ini ada benda logam, kita dekatkan ke sensor, dia juga akan terdeteksi karena sensor kapasitif mendeteksi semua benda padat. Ya. Yang berikutnya, kita akan melihat atau merangkai sensor induktif. Kita akan merangkai sensor induktif dan akan kita amati cara kerjanya. Kita taruh sensor di sini, kemudian kita hubungkan 24 volt dan 0 volt serta output ke Q1. Nah, untuk sensor induktif ini hanya akan mendeteksi benda yang terbuat dari logam saja. Artinya kalau benda plastik seperti ini, ya dia tidak akan terdeteksi oleh sensor, meskipun kita dekatkan atau kita sentuhkan ke sensor, dia tidak akan terdeteksi. Namun berbeda kalau kita mendekatkan logam. Di sini ada obeng dari logam, kita dekatkan, maka dia akan menyalakan lampu. Ini kita dekatkan, maka seperti yang kita lihat, lampu di sini akan menyala. Atau ini, benda yang berwarna silver ini, dia ditutup dengan lapisan krom, ini juga akan terdeteksi. Lampu akan menyala pada saat benda krom tadi mendekati sensor. Oke, kita lanjutkan ke sensor yang ketiga, yaitu sensor optik. Sensor optik ini hanya akan mendeteksi benda-benda yang memantulkan cahaya, sehingga benda-benda yang berwarna hitam pekat tidak akan terdeteksi oleh sensor ini. Seperti contohnya ini spons berwarna hitam. Ini kalau saya dekatkan ke sensor ini, bahkan sampai menempel, itu tidak akan mengaktifkan sensor. Lampu di sini tetap mati, tidak menyala. Lain halnya kalau saya mendekatkan
benda yang dilapisi krom ini. Dia memancarkan atau memantulkan sinar. Benda ini memantulkan sinar. Sehingga kalau saya dekatkan ke sensor, sensor akan aktif dan akan menyalakan lampu. Kalau saya jauhkan atau hilangkan dari permukaan atau dekat daerah kerja sensor, maka lampu akan mati. Menyala, kita jauhkan, mati. Ini kita dekatkan, menyala, mati. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang proximity sensor sebagai komponen input yang akan kita gunakan di dalam sistem elektropneumatik. Sampai ketemu pada video yang akan datang.